Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohani kami yang kasihi Jemaat GBI Keluarga Merajani Kota Bontang, serta anak-anak kasih rohani kami GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi, dan semua anak Tuhan dimanapun Anda berada. Bahagia sekali saya hari ini sedang berada di Lampung, dan hari ini syutingnya ada di Balikpapan Baru. Dan saya bersyukur melihat kuasa Tuhan dinyatakan sebagai sebuah anugerah yang luar biasa. Kalau Anda melihat taman ini kekasih Tuhan, ditata dengan begitu rapi. Ya, dulunya daerah ini adalah daerah yang masih sifatnya rawa-rawa dan banyak semak belukar. Tapi pengelola Sinarmas mengerjakan Balikpapan Baru ini dengan begitu hati-hati dan teliti. Pada waktu mengerjakannya mereka berharap bahwa nanti areal ini akan menjadi satu areal yang menjadi pusat percontohan bagi areal Balikpapan dan Kalimantan Timur tentunya. Dan menarik sekali, dan itu jadi dimulai dari sebuah harapan. Nah, kekasih Tuhan, demikianlah juga dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memberikan kepada kita yang namanya harapan. Harapan itu muncul ketika Tuhan memberikan kasih karunia dalam kehidupan kita. Kita mesti ingat, Alkitab itu kalau dibagi terdiri dari empat kelompok ya. Bagian yang pertama itu menarik sekali, dikatakan di sana itu bicara tentang penciptaan. Kemudian setelah penciptaan di mana Tuhan menjadikan semuanya sungguh sangat baik serupa dengan segambar Dia. Lalu manusia jatuh dalam dosa yang kedua. Setelah jatuh dalam dosa, manusia menjadi orang yang suka berbuat dosa daripada suka berbuat benar. Dan menarik sekali itu membudaya sampai hari ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus gak pernah berhenti sampai di situ. Sehingga Tuhan Yesus memberikan bagian yang ketiga dalam Alkitab yang dicatat dengan kata penebusan. Dia Allah turun dari sorga menjadi manusia, berinkarnasi untuk menyatakan keselamatannya bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Sehingga dia ditebus dari hukum dosa dan menikmati hukum kerajaan sorga dan itu warisannya. Dan setelah itu manusia diajarkan untuk dalam kasih karunia Tuhan menikmati hidup yang benar. Dan itulah bimbingan daripada kuasa Roh Kudus. Kita yang gak layak, jadi layak, itu kasih karunia. Sejak hari itu manusia pengharapannya menjadi nyata pada bagian yang keempat yang namanya glory, kemuliaan. Pada akhirnya nanti kita semua akan kembali kepada apa yang Tuhan kerjakan, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Nah, menarik sekali kekasih Tuhan, waktu kasih karunia diberikan kepada manusia, disitulah muncul yang namanya pengharapan. Pengharapan pertama kali ketika manusia jatuh dalam dosa, itu ketika ada sebuah berita pengharapan bahwa pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata kepada iblis ya, nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Nah, itu bicara tentang sebuah harapan bahwa nanti kita akan mengalahkan dosa dan akan hukum dosa. Dan menarik sekali kekasih Tuhan, harapan ini satu hal yang indah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka yang ada itu adalah kutuk, kesialan, kemudian hari depan yang penuh dengan kesuraman, dan banyak sekali penderitaan yang diizinkan terjadi oleh Allah dalam kehidupan setiap kita. Tapi Tuhan tetap pada rencananya, bahwa Tuhan ingin membawa Anda kepada tujuan semulanya. Yaitu apa? Dia memberikan rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Seperti yang tercatat dalam Yeremia 29 ayat 11, sebuah ayat nas yang sering kali kita baca ya Bapak Ibu ya, dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya tertarik dengan kata harapan ini kekasih Tuhan. Dalam bahasa Ibrani kata harapan yang dipakai adalah kata tikwa. Tikwa itu artinya cord atau kabel atau tali yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang lebih penting, sehingga tidak sampai kepada yang namanya hanyut atau keterpisahan. Nah, kata tikwa ini dipakai oleh Nabi Yeremia untuk menggambarkan bahwa kita ini waktu memiliki harapan itu menghubungkan kita dengan sesuatu yang tak terlihat maupun yang tak terlihat untuk kita bisa mencapai sebuah tujuan. Itu kata tikwa. Kalau kita baca di sini dikatakan bahwa Allah punya tujuan. Tujuannya apa? Rancangan-rancangan. Itu Allah punya plan. Itu makanya harapan kita menghubungkan kita dengan rancangan-rancangan Allah tadi. Itu tujuan Allah. Kalau Bapak Ibu memahami apa sih tujuan Allah dalam hidup kita? Pernah kan terpikir seperti itu? Kira-kira aku dikasih Tuhan hidup ini, tujuan Tuhan itu apa ya? Nah, menarik sekali, Kejadian 1:26 mengatakan tujuan Allah adalah menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Dia supaya kita bisa memerintah dengan Tuhan. Nah, itu tujuan tuh. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang membawa Anda kepada tujuan Allah ini. Tentang apa? Keserupaan dengan Kristus Yesus. Supaya kita bisa memerintah.
Karena berbahaya sekali kalau Anda dikasih kekuasaan memerintah tanpa keserupaan dengan Kristus. Makanya ada yang berbuat dosa, curang, korupsi, kemudian ada yang melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Kenapa? Dikasih kekuasaan, dikasih pemerintahan, tapi nggak punya keserupaan dengan Kristus. Nah, tujuan kita ini hari ini harus seperti itu. Dan kita berkata bahwa Tuhan mau supaya saudara dan saya fokus kepada tujuan itu, dan itu harapan kita. Harapan saya adalah saya menjadi pribadi yang sama seperti Kristus. Dan harapan itu disampaikan di dalam Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19, dikatakan di sana. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Anda tahu sauh? Kapal yang besar itu Bapak Ibu, kalau nggak ada sauh dia akan hanyut kemana-mana. Dia nggak akan pernah sampai kepada tujuannya atau mempertahankan posisinya. Jadi sauh itu pengharapannya itu disangkarkan masuk ke dalam dasar atau karang supaya tidak terseret oleh arus. Nah, pentingnya pengharapan itu Bapak Ibu dalam hidup kita. Orang yang tidak punya pengharapan adalah orang yang tidak punya iman. Iman itu adalah kita meyakini apa yang kita yakini sekarang. Tapi harapan itu meyakini apa yang akan terjadi di kemudian hari atau di hari esok. Itu harapan. Itu makanya jangan berhenti menjadi orang yang punya pengharapan. Sekalipun mungkin saudara pengharapanmu sepertinya tidak masuk akal hari-hari ini. Tapi kalau Tuhan taruh itu di hatimu, labuhkan sampai ke belakang tabir. Sampai ke dalam hadirat Tuhan, sampai ke dalam pribadi Yesus. Yang akan membawa Anda sampai kepada tujuan Allah. Jangan punya tujuan yang lain. Kalau kita ini kan tujuannya senangnya sama yang sifatnya menyenangkan daging. Yang sifatnya buat happy-happyan kita, semua yang fana, yang menyenangkan, seringkali jadi tujuan kita. Berbeda dengan Yesus. Tujuannya adalah bagaimana dia menyelesaikan kehendak Allah. Nah, sudahkah kehendak Allah dalam hidup saudara itu menjadi tujuan Anda? Apa kehendak Allah saudara? Jadi seperti Yesus. Nah, pengharapan itu pasti. Nah, untuk sampai ke sana itu yang penuh tidak kepastian. Saya ulangi, kalau pengharapan itu sifatnya pasti. Tapi untuk mencapai ke sana itu yang penuh dengan ketidakpastian. Kita nggak pernah tahu bagaimana kita sampai kepada serupa dengan Kristus. Tapi tidak semuanya jalannya mulus. Tapi Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Nah, sikap kita menghadapi penderitaan ini kan ketidakpastian. Belum tentu Anda bisa bersyukur. Belum tentu Anda bisa setuju dengan Allah. Nah, kalau kita mau dibentuk jadi serupa seperti Kristus dan tujuan Allah itu menjadi bagian terpenting hidup kita nggak akan lari dari proses itu. Tuhan mengizinkan penderitaan harga mati buat orang Kristen untuk dialami. Tapi saya percaya kalau Anda menjadikan harapan itu jadi seperti Kristus yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di sana Tuhan mengajak pada kita untuk mengerti bahwa karang kita tuh Yesus. Kalau Anda sendiri tidak melabuhkan pengharapan kepada Yesus, nggak mungkin Anda bisa bersyukur dalam penderitaan. Nggak mungkin Anda bisa bersyukur dalam kekurangan. Tapi kalau hari ini matamu tertuju kepada Yesus, fokus kepada Yesus, harapanmu kau labuhkan kepada Yesus, apapun keadaan kita, maka penderitaan akan memproses karakter Anda jadi seperti Yesus. Dan kalau sudah demikian, nanti Bapak Ibu kasih. Alkitab saya berkata di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3. Kita yang menaruh pengharapan itu bagaimana Yesus akan datang dalam kemuliaannya. Itu akan menyucikan dirinya sampai hari ini. Jangan sampai penderitaan membuat Anda berdosa. Jangan sampai watak buruk Anda bikin Anda berdosa. Itu makanya labuhkan ya tikwa. Dalam bahasa Ibrani tadi, harapan Anda sampai kepada Yesus, sang batu karang yang ajaib, yang akan tidak membiarkan bahtera hidupmu terombang-ambing oleh arus dunia ini. Terus berkati, tetap milih pengharapan karena Anda masih hidup. Pengharapan itu tidak mengecewakan karena taruh di dalam Kristus dan membawa Anda sampai kepada tujuan Kristus. Salam dari Bandar Lampung, terus berkati kita sekalian. Doa saya untuk Anda di Bontang dan di Jambi dan semua Anda yang menyaksikan Mana Sorga Samuel ini. Haleluya. Dan berkati. Shalom.